memiliki pengaruh sosialis atau komunis. Di Indonesia sendiri, Hari Buruh Internasional diperingati setiap 1 Mei yang kini merupakan hari libur. Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, setelah mempertimbangkan dengan seksama, maka insya Allah mulai tahun depan 1 Mei kita nyatakan sebagai hari libur. Lebih jauh, kini Hari Buruh diperingati sebagai momentum representasi dari kemuakan kelas pekerja terhadap kaum borjuis. Jika hari ini para pekerja dapat menyuarakan tuntutan-tuntutannya di muka umum dengan terbuka dan agenda mereka diakomodir pada setiap tanggal 1 Mei, itu semua bisa terjadi salah satunya karena perjuangan para buruh di abad ke tidak mungkin bisa diwujudkan hanya dengan demokrasi borjuis yang hari ini berdiri, kawan-kawan. Bukanlah hari pandai itu, kawan-kawan. untuk menuntut pengurangan jam kerja dan Hari Buruh Sedunia atau yang lebih dikenal dengan May Day berawal dari pergerakan buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886 untuk menuntut pengurangan jam kerja dan kesejahteraan buruh. Saat itu setiap buruh di kota industri Amerika Serikat diharuskan bekerja sampai dengan 18 jam setiap harinya. Pada tanggal 1 Mei 1886, sekitar 500.000 buruh di seluruh Amerika Serikat memulai demonstrasi dan aksi mogok kerja mereka. Demonstrasi dan aksi mogok kerja ini terus berlangsung di hari-hari berikutnya hingga pada puncaknya tanggal 4 Mei 1886 terjadi peristiwa Haymarket di mana pada hari itu kepolisian Amerika Serikat melakukan aksi brutal dengan menembaki para demonstran di lapangan Haymarket yang menewaskan puluhan buruh dan kemudian menangkap para pemimpin demonstrasi untuk kemudian dijatuhi hukuman berat. 3 tahun setelah tragedi Haymarket, tepatnya pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang dilangsungkan di Paris menetapkan tanggal 1 Mei menjadi Hari Buruh Sedunia untuk memperingati pergerakan Hari Buruh di Amerika Serikat. Tanggal 1 Mei juga ditetapkan sebagai hari libur bagi para pekerja. Hingga kini 1 Mei terus diperingati oleh seluruh buruh di dunia sebagai monumental suatu perjuangan heroik menuntut keadilan dan kesejahteraan yang lebih pantas bagi kaum buruh. Peringatan Hari Buruh telah diperingati di Indonesia sejak 1920 di masa pemerintahan Hindia Belanda. Hindia Belanda kala itu merupakan negara pertama di Asia yang memperingati Hari Buruh. Namun sejak pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, Hari Buruh tidak diperingati lagi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh gerakan buruh saat itu dikaitkan dengan gerakan dan paham komunis. Saat Orde Baru tumbang, gerakan memperingati Hari Buruh di Indonesia setiap tanggal 1 Mei kembali dilakukan oleh para buruh. Meski setelah reformasi 1998, Hari Buruh belum ditetapkan sebagai hari libur nasional, aksi turun ke jalan selalu dilakukan oleh buruh hampir di seluruh kota besar di Indonesia pada tanggal 1 Mei. Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan Presiden tentang peringatan Hari Buruh. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Hari Libur Nasional ini dimulai sejak tanggal 1 Mei 2014. Subscribe 8 Video YouTube channel.
Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, hadirin forum diskusi peringatan Hari Buruh dengan tema menakar keberpihakan pemerintah bagi kaum buruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian hadirin pada kesempatan atau pada diskusi kita malam ini. Pertama-tama kita aturkan selawat dan salam pada Nabiullah Muhammad SAW dan Zat yang Maha Sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi nikmat kesehatan pada kita semua pada malam ini. Sebelum lebih lanjut teman-teman sekalian, kita mendiskusikan sebagaimana tema yang tercantum malam ini. Alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan pembacaan kalam ilahi. Semoga apa yang kita lakukan mampu membawa satu penguatan internalisasi pemahaman melalui satu diskursus. Nah, selanjutnya ada pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Imawan Mikrajul Mukminin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Rakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Imawan Mikrajul Mukminin atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Fadir Abdullah Dalamase yang bertugas sebagai moderator malam ini, akan memandu acara kita sejak awal hingga akhir acara. Dan teman-teman sekalian, pertama sebelum kita lebih jauh, saya mau menyapa beberapa narasumber hebat yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Sudah ada Mbak Bivitri Susanti SH LLM, beliau sebagai pakar hukum tata negara. Selamat malam, gimana kabarnya Mbak? Selamat malam, kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya ada Bang Muhammad Imam Muzaki SH, beliau sebagai perwakilan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia yang sudah bergabung. Apa kabar Bang? Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Siap Bang. Saya akrab memanggil beliau dengan Bang Zaki ya. Beliau salah satu orang mentor juga di Kota Malang. Selanjutnya teman-teman sekalian, sudah hadir di tengah kita yang kami undang sebelumnya dari teman-teman pimpinan cabang IMM Malaraya. Ini ada Pak Imade Riandana Kartika SE. Jadi beliau sebagai Ketua DPRD Kota Malang namun berhalangan dan diwakili oleh Pak Rimzah sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang. Selamat malam Bang Rimzah, apakah sudah bergabung dengan kita semua? Mungkin masih ini ya, masih tahapan loading ya, karena tadi kita punya kendala teknis teman-teman sekalian. Kita sambil menunggu lebih jauh nanti kedatangan Bang Rimzah di forum kita, forum bersama kali ini. Baik teman-teman sekalian, sedikit menghantarkan sebelum jauh kita coba mendiskusikan tentang tema yang kita angkat malam ini. Jadi tema yang kami angkat teman-teman sekalian tentang menakar keberpihakan pemerintah bagi kaum buruh Indonesia. Pertama, ini satu potret ini ya, momentual yang coba kami ambil, namun yang paling substansi adalah bagaimana perkembangannya malam ini atau hari ini. Kita lihat
semua perjuangan-perjuangan kelas yang pernah dilakukan oleh kalangan buruh dari berabad-abad silam, bahkan puluhan abad yang lalu ya. Kalau yang dalam waktu dekat yang kita ketahui kan dengan munculnya revolusi-revolusi di Eropa. Nah, ini yang kemudian kita kontekstualisasi dengan pembacaan keindonesiaan yang semakin ke sini sebetulnya semakin miris tentang positioning keberpihakan pemerintah sebagai mandataris rakyat yang diangkat dan dipilih langsung oleh rakyat. Baik teman-teman sekalian, nanti kita lihat potretnya. Ada Mbak Bivitri, beliau selain sebagai pakar hukum tata negara, beliau memang sering andil dalam pendampingan-pendampingan. Bahkan di kasus-kasus terbaru yang kemarin kita ketahui tentang kasus-kasus perburuan, beliau ikut andil di dalamnya. Nanti Bang Zaki coba memotret dari Konfederasi Persatuan Buruh itu sendiri dan dari kacamata pemerintahan sendiri seperti apa, khususnya di Kota Malang. Baik, di pembahasan kali ini mungkin paparan di awal kami berikan kepada Mbak Bivitri Susanti. Nanti waktu dan tempat kami persilakan 15-20 menit, Mbak. Oke. Kami persilakan. Baik, terima kasih. 15-20 menit ya. Saya kasih tanda dulu di jam saya. Saya buka dengan sebentar ya, sebentar. Saya agak susah konsentrasi. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di sebuah acara yang seharusnya terjadi, tapi tidak terjadi atau belum terjadi. Acaranya tentu saja dipenuhi oleh banyak sekali aktivis. Jadi sebenarnya apa yang sekarang saya alami bersama dengan kawan-kawan di sini sangat berkaitan dengan apa yang akan kita bahas. Jadi sekalian saya disclaimer dulu, saya nggak bisa menampilkan PowerPoint karena situasi tidak memungkinkan. Saya lagi di warung nih, teman-teman, di sebuah acara yang terhambat karena dihalangi oleh aparat. Dan kemudian jadi agak sulit untuk mengeluarkan laptop dan lain sebagainya. Tapi izinkan saya mengkontekskan apa yang kita mau bicarakan malam hari ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kalau pertanyaan teman-teman adalah apakah ada pemihakan atau bagaimana seberapa besar sebenarnya keberpihakan pemerintah terhadap buruh, terutama dalam konteks Hari Buruh, tentu saja yang jadi topik dari tadi juga saya dalam acara ini kan banyak ketemu kawan aktivis, ya banyak lah, ada cukup banyak elemen mahasiswa, ada petani dan lain sebagainya. Tapi saya kira nggak ada elemen buruh sebenarnya. Tapi tadi kami juga membahas soal ekonomi Indonesia dan pada akhirnya ada celetukan-celetukan yang sangat menukik soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Makanya saya pikir oke, malam ini saya akan membahas secara khusus soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena kalau pertanyaannya adalah seberapa jauh keberpihakan pemerintah terhadap perjuangan teman-teman buruh, jawaban paling besar, paling nyata, dan paling bisa kita lihat secara kasat mata memang ada di Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Gitu. Jadi tidak berhenti di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi juga turunannya. Nah, masalah dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu saja kita akan berbicara soal hak atas pekerjaan, hak atas upah yang layak dan lain sebagainya. Tapi bahkan kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini begitu merusak sistem ekonomi kita, bahkan begitu ya, yang akan punya dampak juga secara langsungnya adalah terhadap hak-hak buruh, tapi secara tidak langsung karena punya pengaruh terhadap perekonomian, maka akan ada pengaruh yang juga tidak langsung terhadap kita semua, termasuk kawan-kawan buruh. Nah, sorry, kalau boleh di mute semuanya. Ya, makasih. Ya, jadi yang jadi masalah dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah karena dia memang bergerak dalam konteks hukum dan pembangunan. Jadi bagaimana hukum, instrumen hukum, terutama tentu saja undang-undang, itu dianggap sebagai fasilitator pembangunan. Dan pembangunan yang dimaksud tentu saja bukan pembangunan dalam arti mensejahterakan rakyat sebagaimana seharusnya, tapi pembangunan yang ukurannya adalah
statistik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga pertumbuhan ataupun pembangunan yang sifatnya infrastruktur ya, misalnya pembangunan jembatan, bendungan dan lain sebagainya, dengan meninggalkan urusan-urusan yang sebenarnya justru kalau dalam konteks kekinian yang harusnya dipakai kan human development, yang harusnya digunakan adalah bagaimana dengan pemenuhan hak asasi manusianya, bagaimana dengan kesejahteraan secara umum, dan bagaimana juga dengan access to justice misalnya. Bagaimana dengan kesetaraan gender? Itu sekarang yang digunakan ya sejak ada kritik terhadap model developmentalism yang kemudian melahirkan apa yang sekarang kita kenal dengan Human Development Index. Bahkan ada indeksnya juga tuh, Human Development Index. Jadi tidak lagi indeks pembangunan dalam arti seperti pada 30-an tahun yang lalu. Nah, repotnya ternyata di Indonesia kita masih pakai paradigma seperti 30 tahun yang lalu, di mana pembangunan itu dianggap semata-mata seperti yang tadi saya sampaikan, statistik pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang kasat mata, dan lain sebagainya. Nah, itu pertama ya, kalau kita berbicara Undang-Undang Cipta Kerja. Masalah yang kedua yang kemudian jadi berlanjut sampai sekarang adalah karena sebenarnya kalau kita sedikit mau mengulas bagaimana respons hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, sebenarnya ada catatan yang cukup baik karena untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji formil yang menyatakan inkonstitusional meskipun bersyarat. Nah, tapi kan begini, yang kita lihat adalah begitu putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar, langsung ada pemaknaan dari pemerintah yang bahkan sebenarnya cukup jarang ya Presiden menanggapi secara langsung sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi waktu itu, sehari setelah putusan keluar, langsung ada klaim, langsung ada pemaknaan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku dan tetap bisa dijalankan. Investor jangan khawatir. Begitu pesannya. Nah, padahal teman-teman perlu saya yakinkan kembali teman-teman, walaupun saya kira diskusi ini sudah banyak, tapi saya khawatir gaungnya itu kurang keras dan kurang dipergunakan gitu. Jadi saya ingin mendorong sebenarnya teman-teman untuk mempergunakan kembali suatu argumentasi hukum yang sangat-sangat layak dikemukakan dan menjadi dasar hukum, bahwa sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan dengan tegas Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional. Dan MK sesungguhnya tidak menginginkan Undang-Undang Cipta Kerja ini dilaksanakan gitu. Nah, seandainya Mahkamah Konstitusi menginginkan undang-undang ini tetap dijalankan, maka yang akan mereka keluarkan adalah putusan konstitusional bersyarat. Mengapa? Karena secara hukum memang ada model putusan Mahkamah Konstitusi yang judulnya bersyarat ini, bisa inkonstitusional bersyarat, bisa konstitusional bersyarat gitu. Tapi intensi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri ketika memutuskan inkonstitusional bersyarat, sesungguhnya dia menginginkan pernyataan tegas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memang inkonstitusional dan tidak boleh dijalankan lagi. Itu ya. Jadi itu dulu di satu titik itu jelas. Nah, yang membuat repot memang ada kalau dalam amar putusan itu ya ada poin yang ke-7 yang menyatakan soal bersyarat selama 2 tahun itu. Tapi kita juga harus lihat secara keseluruhan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memang maksudnya amar putusan ini menyatakan bahwa bahkan untuk MK memerintahkan pemerintah untuk menghentikan pembuatan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya, ya, dan juga tidak memberlakukan atau membuat kebijakan yang sifatnya juga punya dampak yang luas. Nah, jadi harusnya kita berangkat dari situ. Harusnya pemerintah berangkat dari situ untuk memaknai putusan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan dengan itu, maka sesungguhnya harusnya tidak keluar peraturan-peraturan pemerintah yang melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja, seperti misalnya persoalan upah ya, kemudian juga PHK. Saya paham, kita semua paham bahwa PP yang terkait mengenai pesangon misalnya memang cukup banyak yang dikeluarkan
sebelum putusan dikeluarkan, sehingga ada asumsi hukum bahwa peraturan pelaksanaan itu bisa dilaksanakan. Namun demikian, maaf ya, soalnya ada orang berseragam yang lagi lewat. Kemudian oke, udah lewat. Saya jadi agak nggak konsen. Seharusnya peraturan pelaksanaan yang sudah dibuat itu pun tidak boleh diimplementasikan karena dia berdampak luas. Harusnya pemaknaannya seperti itu. Nah, tapi kita juga harus melacak kemudian benarkah peraturan-peraturan pelaksana itu dikeluarkan sebelum putusan Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan. Karena ada pula catatan-catatan bahwa ada beberapa peraturan yang sifatnya backdated, yang seharusnya juga tidak boleh dilaksanakan. Gitu. Nah, jadi yang ingin saya katakan, teman-teman, adalah untuk mendorong supaya kalau kita berdiskusi soal bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap perjuangan buruh, kita harus melihat dari titik itu dulu. Yang paling mutakhir, karena kita juga paham sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun ada kritik terhadap Undang-Undang Perburuhan yang sudah ada, paling tidak ada beberapa bagian yang masih bisa kita apresiasi. Ya, misalnya soal union busting yang sekarang juga di Undang-Undang Cipta Kerja juga dibuat begitu longgar sehingga bisa dilaksanakan. Ya, yang paling luar biasa sih pesangon, karena teman-teman saya kan juga karena sebagai orang hukum banyak sekali praktisi yang bekerja di berbagai perusahaan, yang sekarang pertanyaannya selalu para pengusaha dengan begitu yang gembira dan serasa lepas dari beban, terutama karena pandemi. Pertanyaannya kepada kawan-kawan saya yang praktisi hukum adalah, oke, gue mau pecat nih banyak banget buruh gue. Jadi gimana sekarang peraturannya? Lebih gampang kan? Kan begitu sekarang cara berpikirnya. Karena memang sudah diberi ruang yang begitu besar oleh PP-PP yang sudah dikeluarkan oleh gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, bagi saya itu adalah, atau bagi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berefleksi, itu sebenarnya sudah menandai titik di mana memang kalau kita mau jadikan Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai milestone, sebagai suatu penanda keberpihakan pemerintah terhadap hak-hak buruh itu luar biasa jatuh sejak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, sejak direncanakannya Undang-Undang Cipta Kerja, sejak 2019. Gitu ya teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, tapi ingin saya tebalkan. Karena menurut saya yang pertanyaan besarnya kan bukan cuma memang Cipta Kerja, ada penanda dan lain sebagainya. Pertanyaan besarnya adalah, jadi kita mau ngapain nih ke depannya? Nah, ini yang saya kira kita mesti memang duduk bersama-sama. Ada soal politiknya, ada soal hukumnya pasti. Nah, dari soal hukumnya ini yang saya kira banyak sekali yang sebenarnya masih bisa digarap ya bareng-bareng gitu, kita duduk bersama untuk melawan secara hukum berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan kembali mewacanakan secara kuat sekali, kan momentumnya sebenarnya ada ya dengan peringatan Hari Buruh pada tahun ini dan seterusnya ya, yang saya kira kita juga akan cukup banyak momentum ke depannya, mudah-mudahan, atau kita ciptakan momentum itu untuk mengatakan bahwa memang undang-undang ini begitu daya rusaknya sudah luar biasa buat kalangan buruh gitu. Jadi secara hukum itu. Nah, tapi yang kemudian tadi saya sempat sebutkan dan saya kira perlu juga kita elaborasi adalah dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini secara tidak langsung terhadap penghidupan yang layak, yang juga merupakan hak konstitusional kita semua. Ya, saya sendiri kan dosen juga sebenarnya buruh. Cuma seringkali di kalangan para pekerja kerah putih itu jarang ya ingin menempatkan dalam situasi itu. Tapi sebenarnya konteksnya kan ada suatu situasi perekonomian yang sebenarnya dirusak melalui adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Bayangkan misalnya berapa banyak proyek strategis nasional yang juga kembali diberikan karpet merah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang juga punya dampak terhadap banyak sekali perekonomian lokal. Ya, salah satunya saja yang menjadi
kasus belakangan ini, misalnya kasus Wadas yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Konsep proyek strategis nasional memang sudah ada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kelonggaran yang sangat berlebih-lebihan terhadap proyek-proyek strategis nasional ini. Belum lagi kalau kita membicarakan juga masalah sentralisasi dalam konteks pemberian izin-izin eksploitasi sumber daya alam yang juga sangat-sangat merusak dan sekali lagi berdampak pada perekonomian lokal. Itu yang secara tidak langsung kemudian juga punya dampak terhadap kita semua. Gitu. Nah, jadi saya kira saya ingin mengangkat atau membuka diskusi kita kali ini dengan mendiskusikan kembali Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan sekali lagi, kalau pertanyaan kuncinya adalah seberapa bagaimana pemerintah sebenarnya responsnya ataupun keberpihakan pemerintah terhadap buruh, maka saya harus katakan kita harus gunakan Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai penanda bahwa kalau dikatakan ada hubungan yang harusnya dekat gitu ya, sekarang katakanlah harusnya mungkin kedekatannya itu kalau orang matematika itu ya kedekatannya harusnya deket banget nih 15 derajat lah. Sekarang jadi 180 derajat, teman-teman. Sekarang akan ada situasi yang cenderung berhadapan-hadapan antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang sudah perjuangan dari kawan-kawan buruh. Nah, saya ingat satu lagi sebelum ditutup karena sudah 15 menit. Satu lagi adalah kita juga punya komplikasi yang luar biasa dari para pelaksana di daerah maupun di pusat. Karena saya juga banyak ngasih pelatihan advokasi kebijakan untuk analis kebijakan ya, ASN yang sebagai pelaksana gitu, yang sebenarnya seringkali juga punya keberpihakan personal itu satu, tapi juga kesadaran akan hak-hak konstitusional, sehingga sesungguhnya mereka juga punya pertanyaan besar, apakah layak kami melakukan ini? Nah, izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa kesalahan terbesarnya memang ada di tingkat pusat tadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita semua berada dalam posisi di mana termasuk kawan-kawan yang tadi saya sebutkan ya, misalnya ASN pelaksana di tingkat daerah dan lain sebagainya yang kemudian harus membuat perda dan lain sebagainya sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Sebenarnya menjadi tugas, mungkin saya memulainya, tapi menjadi tugas kita bersama untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya hukum kita sendiri, putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan adanya peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbaiki. Gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu dilakukan, ya. Tapi kita paham posisi para ASN, terutama di tingkat daerah maupun ASN yang levelnya bukan pengambil keputusan dalam posisi sulit. Tapi saya ingin menegaskan dalam kapasitas saya sebagai pembelajar hukum tata negara bahwa itu kebijakan yang keliru. Bahwa sekarang kita nggak bisa melakukan apapun untuk bisa ya melakukan gugatan-gugatan saja kalau ke PT UN dan lain sebagainya bisa. Tapi maksud saya kita sekarang seakan-akan tidak punya ruang untuk mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada peraturan turunan Cipta Kerja. Itulah persoalan dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Saya baru aja ngobrol sama beberapa kawan mahasiswa di sini. Saya juga bilang saya punya kerepotan sebagai dosen hukum tata negara. Karena dalam hukum tata negara kita bisa bicara etik. Mudah-mudahan teman-teman udah baca ya tulisan saya di Kompas minggu lalu yang mempersoalkan etik penguasa. Kita bisa berbicara soal administrasi negara, tapi pada akhirnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa sendiri dan kita kekurangan ruang untuk menggugatnya. Kita punya ruang misalnya di PT UN. Kalau kita mau gugat atau PT UN ataupun misalnya kita mau ke Mahkamah Agung ya, kalau kita mau memohonkan judicial review PP ataupun Perpres yang keluar dan merugikan buruh. Tapi kita tahu sekarang dengan konfigurasi politik yang sekarang, kemungkinan kita untuk memenangkan perkara-perkara itu juga kecil. Gitu. Jadi ruangan kita memang sangat sempit. Ya, karena itu saya ingin menggunakan momentum kita untuk bertemu meskipun sekarang lewat Zoom dan saya dalam kondisi yang tidak terlalu mungkin maksimal gitu ya. Tapi saya ingin menggunakan momentum ini untuk bilang bahwa karena itulah
model-model pertemuan semacam ini untuk menguatkan argumentasi untuk teman-teman melakukan berbagai macam bentuk perlawanan baik secara hukum maupun secara politik, kita harus kuatkan terus gitu. Kalau tidak ya dari tahun ke tahun, 1 Mei tahun depan kita akan membicarakan hal yang sama, 1 Mei tahun depannya lagi, apalagi 2024 mungkin kita lagi-lagi hanya akan dijadikan objek dari politisasi dan upaya-upaya politik untuk meraih kekuasaan belaka. Nah, saya berhenti di situ dulu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Mbak Bivitri atas paparannya yang sangat luar biasa, menyampaikan situasi dan kondisi umum terkini, bahkan beliau sedang berada di lokasi ya, sampai dengan tadi agak sedikit kedistra saat ada yang terlewat. Makasih banyak Mbak. Ada beberapa poin pokok yang kami tangkap tadi. Jadi sebetulnya kita melihat payung hukum terbaru melewati Undang-Undang Cipta Kerja ini memang menjadi tantangan tersendiri dengan segala kecacatannya dan punya daya rusak yang berdampak pada seluruh sektor, dan mungkin ini yang menjadi PR besarnya kita dalam prosesi penebalan yang diistilahkan oleh Mbak Bivitri tadi, atau merawat ritme kesadaran jangka panjang secara mendasar, itu yang paling pokoknya. Namun teman-teman sekalian, karena kita berada pada satu ruang lingkup yang memang kalau ditarik secara pemikiran sebetulnya dari salah satu akar masalahnya selain wujud-wujud produk undang-undang tadi berada pada paradigma politik kebijakan kita yang memang secara tegas, kalau saya tarik istilah dari Mbak Bivitri tadi, yang tidak berpihak, coraknya pada pembangunan, pada kolonialistik, kemudian pada kapitalistik. Itu yang sebetulnya menjadi tantangan tersendiri. Mungkin itu ya saya jembatani. Selanjutnya kita ke Pak Farizal. Apakah sudah bergabung bersama kami? Baik, jika belum mungkin kita bisa lanjut ke Bang Zaki. Namun sebelum itu kami coba menyapa di forum kali ini ada beberapa pengawas ketenagakerjaan yang sudah bergabung. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ada pimpinan Serikat Buruh Kerakyatan, ada Pak Hamdi. Selamat bergabung Pak. Kemudian ada Serikat PLN Kota Malang, ada Pak Dwi. Selamat malam. Baik, malam Pak. Izin untuk melanjutkan. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Bang Zaki. Nanti Bang Zaki akan menyampaikan bagaimana perspektif soal keberpihakan tadi dari perspektif kalangan buruh langsung, karena beliau sini sebagai perwakilan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI. Waktu dan tempat kami persilakan 15-20 menit, Bang. Ya, terima kasih moderator. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan IMM maupun yang hadir, kepada suhu saya, Bapak Hamid, yang menyimak hari ini di grup. Pertama, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Kalau ngomong saya ini perwakilan dari KPBI, saya kurang etis karena di dalam sini ada Bapak Hamid yang juga salah satu SBA dari KPBI, yaitu Serbuk. Jadi kupikir saya perwakilan KPBI Jawa Timur masih tepat lah kan gitu. Mungkin itu. Pertama, kalau ngomong soal bagaimana posisi keberpihakan pemerintah hari ini terhadap buruh, kita pasti akan meninjau di masa pandemi hari ini bagaimana situasi perburuan sekali dipukul 2 kali kan gitu. Jadi sudah kena pandemi ditambah lagi dengan munculnya yang disebutkan oleh Mbak Bivitri tadi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita lihat di masa-masa pandemi, selain beberapa buruh yang dirumahkan, kalau kita hitung mungkin tidak seluruh data yang bisa kita cakup ya di seluruh Indonesia, sekitar 5.000-an itu buruh dirumahkan tanpa diupah. Kita berupaya untuk saling membantu
di KBBI membangun jejaring dengan konsorsium pembaruan agraria untuk membantu buruh-buruh yang dirumahkan dengan memberikan beras dan lain sebagainya, baik di Jakarta maupun di Jawa Timur. Kita mengumpulkan dana untuk membantu semampu kita. Itu juga diperparah dengan PHK yang cukup banyak ataupun PHK massal. Kalau datanya itu dari beberapa serikat yang saya tulis hanya beberapa saja, itu sekitar 3,5 juta buruh yang di PHK di masa pandemi sampai akhir tahun 2021. Ini membuktikan bahwa dampak pandemi ini memang cukup berat bagi buruh. Meskipun saya juga objektif untuk melihat bagaimana posisi pemerintah ataupun perusahaan yang bisa dikatakan menengah ke bawah yang memang akan berdampak. Akan tetapi dampak ini juga dipikul dengan berat oleh seluruh pekerja ataupun buruh yang ada di Indonesia, maupun itu di lingkup BUMN ataupun lingkup swasta, termasuk pabrik-pabrik yang sifatnya itu padat karya. Nah, situasi ini juga diperparah dengan sejak kemunculan PP pengupahan, itu hitungan upah itu pun semakin rendah ketika ngomong rumus mengenai kenaikan upah yang disangkutkan dengan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi, maka kenaikan upah yang ada di masa pandemi itu cukup anjlok, sehingga penurunannya cukup drastis di kalangan upah buruh ataupun upah-upah di sektor yang lain. Apalagi kalau kita melihat pekerja informal yang memang di kondisi di lapangan itu terkatung-katung pastinya kan gitu. Nah, situasi-situasi tersebut di masa pandemi ini membuat kondisi buruh ataupun pekerja ini semakin memprihatinkan. Kalau bisa kita lihat, kalau ngomong posisi kita bagaimana melihat, kita tidak memungkiri, kalau saya secara objektif tidak memungkiri di beberapa perusahaan kecil menengah juga terdampak pandemi, akan tetapi memang yang dampak dipikul bebannya itu yang paling berat adalah pekerja atau. Jadi kalau kita melihat situasi pada masa pandemi sampai akhir 2021 kemarin, itu banyak sekali PHK maupun pemutusan hubungan kerja. Apalagi kalau kita melihat dengan situasi tersebut, bagaimana kebijakan pemerintah ketika mengatasi situasi yang demikian, itu semakin berat membuat beban buruh ini bertubi-tubi. Gitu. Sejak munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, turunannya itu cukup banyak, gitu, yang memang itu sangat merugikan. Semisal ketika ngomong masa pandemi, itu ada yang namanya SE-nya Menteri Ketenagakerjaan tentang penangguhan THR. Jadi THR bisa ditangguhkan meskipun ini dapat protes, akhirnya dicabut kembali ataupun tidak diluncurkan karena memang THR ini sebenarnya wajib untuk diberikan gitu. Akan tetapi ketika ngomong di masa pandemi, Kementerian menganggap bahwa untuk memberikan agar beban ini tidak dipikul oleh pihak perusahaan, maka THR bisa ditangguhkan tanpa ada batas waktu yang jelas di dalam pengaturan. Hal-hal demikian ini semakin membuat beban dari pihak pekerja ataupun buruh ini semakin berat bagi saya ketika melihat di lapangan. Diperparah lagi dengan kemunculan Undang-Undang Cipta Kerja yang memang itu di beberapa pasal termasuk ini yang sejak dahulu bagi serikat pekerja atau buruh sudah diramalkan. Namun kita dengan legowo mengatakan kita memang telat untuk menyiapkan langkah untuk mengantisipasi situasi tersebut, yaitu semakin maraknya fleksibilitas terhadap tenaga kerja, yaitu kelonggaran hubungan kerja di dalam perusahaan maupun hubungan industrial, yaitu semakin meluas semakin panjangnya kontrak kerja yang dicantumkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sampai 5 tahun. Nah, ini menjadi problem ketika ngomong kontrak kerja sampai 5 tahun ini akan menjadi problem. Dulu di Undang-Undang Nomor 13 saja itu 3 tahun aja masih bisa disiasati oleh pihak perusahaan, yaitu dengan cara 3 bulan dikontrak, setelah itu diliburkan sebulan, dikontrak baru lagi 3 bulan, baru diliburkan lagi dengan kontrak yang baru. Siasat-siasat ini yang seringkali di lapangan digunakan oleh pihak perusahaan untuk ataupun agar
pekerja ataupun guru ini tidak menjadi pekerja tetap, yang sehingga itu menjadi tanggung jawab yang cukup berat bagi perusahaan, yaitu soal upah, tunjangan, dan lain sebagainya. Nah, itu diperparah dengan kelonggaran yang muncul di dalam Undang-Undang Cipta Kerja hari ini sampai 5 tahun. Itu problem pertama yang dibuat di dalam UU Cipta Kerja ini. Kita tahu juga bahwa tadi Mbak Bivitri menyebutkan bahwa semangatnya UU Cipta Kerja ini memang semangatnya untuk pembangunan. Sekali lagi ini semangat soal investasi kan gitu, untuk memperingan investasi masuk ke Indonesia gitu. Kedua itu mengenai tenaga ahli daya. Nah, problem ini yang sebelumnya itu masih dibatasi, sekarang mulai diperluas tanpa batas soal outsourcing kan gitu. Kalau kita lihat di beberapa daerah ataupun Jawa Timur khususnya, outsourcing ini yang dulu saja diatur pembatasannya, itu saja masih disalahi oleh pihak perusahaan dengan mengatakan bahwa ini pekerjaannya sementara ataupun memang tidak pokok. Padahal kalau kita lihat, kalau di KBBI, khususnya di FPTP itu, soal tenaga kerja di sektor transportasi, pengiriman ataupun tracking itu adalah yang pokok gitu. Akan tetapi pihak perusahaan menganggap ini kemitraan lah dengan dasar ini sifatnya outsourcing dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan di lapangan ini yang cukup kompleks di lapangan. Mungkin di sini tadi disebutkan ada pihak Disnaker Kota ataupun Provinsi Jawa Timur, saya kurang tahu ya. Cuma seringkali ketika kita menghadap ke pihak Disnaker Provinsi, itu pun memang ada terjadi perbedaan perspektif mengenai yang namanya kemitraan di posisi transportasi. Semisal menganggap bahwa sopir itu adalah transportasi, itu tidaklah cukup tepat, karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 13 sebelum muncul Undang-Undang Cipta Kerja ini, unsur dari hubungan kerja industrial itu cukup jelas, adanya perintah, adanya upah, adanya kerja. Sopir itu kalau nggak ada DO, dia pasti nggak akan berangkat. Upah pun diberikan yang namanya upah borongan. Kalau bahasanya itu satu rate dan lain sebagainya. Nah, perdebatan ini sering terjadi ketika kita melaporkan bahwa ada hubungan kerja yang memang itu melanggar norma ketenagakerjaan. Ketika ngomong Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sebelum Cipta Kerja. Apalagi hari ini Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup diperluas gitu. Kalau di Malang sebelum diskusi ini dilakukan, setelah saya bahkan setelah saya bertemu dengan Pak Kamit yang ada di Jogja kemarin, coba untuk mereport atau merangkum bagaimana situasi yang ada di daerah Malang khususnya. Kalau di total dari 400 ribuan tenaga kerja yang produktif yang ada di Malang, yang memang itu menjadi tenaga kerja itu nggak sampai 10%-nya. Rata-rata mereka adalah menjadi tenaga kerja kontrak maupun outsourcing. Nah, kalau ngomong hukum pastinya jaminan jaminan kerja yang layak ataupun upah yang layak ini ya cukup jauh dari keinginan ataupun cita-cita buruh pada waktu hari ini. Nah, situasi inilah yang membuat kita hari ini di KPBI berusaha untuk terus memperjuangkan bagaimana posisi-posisi ataupun norma-norma ketenagakerjaan ini terus dilaksanakan gitu. Karena seringkali kita mendengar ketika terjadi persoalan ketenagakerjaan, kita melapor di dinas provinsi ataupun lain sebagainya, persoalannya adalah yang kita hadapi seringkali mereka menyatakan kekurangan yang namanya pegawai. Sehingga dengan sekian banyaknya kasus yang dilaporkan, itu cukup panjang kita menunggu untuk pemanggilan, melakukan tripartit atau mediasi dan lain sebagainya. Hal-hal demikian yang mungkin di kemudian hari oleh pemerintah juga perlu untuk diperbaiki gitu. Yang semangatnya adalah untuk memotong birokrasi dan lain sebagainya, tapi kenyataan di lapangan terkadang birokrasi ini juga sedikit banyak menghambat pekerjaan-pekerjaan serikat buruh. Untuk linknya diralat oleh pimpinan cabang Malang Raya. Ya, ini dilanjut nggak gimana? Dilanjut Bang. Tadi ada. Oh ya,
Suara bocor aja. G. Oke, siap. Situasi ini sebenarnya akan bisa kita lihat dengan semangatnya untuk memperbaiki birokrasi yang ada di Indonesia. Aku pikir di kemudian hari persoalan-persoalan demikian yang harus diperbaiki. Selain soal bagaimana perspektif pihak ketenagakerjaan ataupun disnaker setempat mengenai hubungan industrial tersebut. Karena seringkali kita menghadapi perbedaan yang cukup jauh ketika ngomong soal hubungan kerja. Mulai dari pekerjaan yang selesainya sementara atau kemitraan dan lain sebagainya. Padahal ketika kita ngomong kemitraan, sopir beberapa kali kita tunjukkan ada putusan pengadilan tentang bahwa sopir ini memang masuk dalam hubungan industrial gitu. Kalau di konteks dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu jelas ada perintah, ada kerja maupun ada upah yang diterima. Nah, selain itu ada persoalan lain yang memang tengah dihadapi selain kontrak maupun outsourcing maupun upah yang hari ini hanya naik, kalau nggak salah naik 1,2% sesuai dengan hitungan apa ini? Hitungannya di PP pengupahan, sehingga ini sangat merosotkan penghasilan buruh yang hari ini juga akan mempengaruhi bagaimana daya beli masyarakat di lapangan. Karena mau tidak mau ketika ngomong upah ini diterima buruh, maka buruh ini juga akan membelanjakan hasil kerjanya ini di lapangan. Sehingga ketika ngomong kerja biaya hidup yang cukup naik, sama aja secara nominal kelihatan naik, tapi akan ketutup dengan biaya hidup yang juga cukup naik kan gitu. Nah, persoalan ini juga diperparah dengan bagaimana kelonggaran tenaga kerja asing masuk yang ada di Indonesia gitu. Kupikir kalau dari KBBI cukup jelas posisinya untuk bagaimana kita memposisikan diri, apakah kita menolak tenaga kerja asing Indonesia ini, kita nggak akan menolak, mereka memang sama-sama pekerja yang ada di Indonesia. Akan tetapi masuknya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia ini itu mendiskriminasikan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Mungkin jika diserbu ada kasus yang saya dengar bahwa ketika ada tenaga kerja asing masuk di perusahaannya, posisi upah dan lain sebagainya itu berbeda dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia kan gitu. Nah, diskriminasi ini di lapangan ini masih kental gitu. Kita ngomong soal upah maupun fasilitas-fasilitas lain yang diberikan kepada pihak perusahaan ke tenaga kerjanya gitu, termasuk pekerja ataupun buruh yang ada di Indonesia. Apalagi diperparah dengan bagaimana iuran BPJS yang diberikan, mulai persoalan-persoalan yang memang itu bermasalah di sektor BPJS tersebut, soal klaim yang cukup rumit dan lain sebagainya. Ini kita sering ketika ngomong klaim BPJS, ketika di PHK ataupun apa, itu kita seringkali, kalau di Surabaya kemarin, kita melakukan aksi dulu di depan BPJS sebelum BPJS ini mengeluarkan klaim BPJS-nya. Jadi kita sudah jelas punya riwayat kerja di situ, kita mau klaim punya BPJS kita, akan tetapi ketika sudah diklaim cukup lama, alasannya ini belum ada konfirmasi dari perusahaan dan lain sebagainya. Pihak-pihak BPJS cukup membuat rumit situasi yang harusnya itu syarat ketika sudah memenuhi syarat secara administrasi, kupikir tinggal memberikan apa yang menjadi hanya pekerja ataupun buruh di lapangan. Padahal ketika kita melihat situasi hari ini, kalau ngomong pertumbuhan ekonomi ataupun pajak penghasilan di negara Indonesia, itu kan sudah meningkat. Akan tetapi kondisi buruh ataupun pekerja pada waktu hari ini, itu masihlah tetap sama ketika ngomong sebelum pandemi, setelah pandemi, ataupun dahulu kala. Jadi peningkatan nominal upah itu tidak menutup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memang juga meningkat. Soal biaya-biaya yang hari ini naik, mulai dari kos-kosan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman pernah baca yang namanya KHL, kebutuhan hidup layak, untuk menentukan namanya upah minimum kota kabupaten. Saya tidak tahu rumusan mereka bagaimana dalam pembentukan KHL ini. Ada beberapa yang tidak masuk akal ketika ngomong, ini yang pernah kita diskusikan bersama, ngomong bagaimana pemenuhan daging, protein, dan lain sebagainya. Itu hanya berapa on yang diberikan di dalam KHL tersebut.
Padahal ketika ngomong kesehatan, ukuran kesehatan ya, meskipun saya juga nggak harus saklek memenuhi kesehatan, minimal manusia dalam sehari itu harus memenuhi kalorinya 3.000 kalori. Jadi ketika ngomong KHL cukup jauh, cukup sangat jauh. Bahkan ada yang namanya celana dalam itu harus diganti kalau nggak salah 1/4 bulan. Jadi satu celana dalam, buruh baru bisa membeli celana dalam itu dalam waktu 4 bulan itu satu. Kalau kita ngomong di kebutuhan hidup layak. Nah, problem-problem inilah yang menjadi persoalan buruh yang memang turunannya cukup banyak gitu ketika ngomong, selain ngomong nanti lebih jauh mengenai jaminan-jaminan lain yang memang cukup sulit untuk diterima ketika memang buruh ini secara status itu sekarang diperlonggar ataupun diperluas sampai 5 tahun kan gitu. Ketika sudah 5 tahun, bagaimana mungkin buruh ini mendapatkan hak yang lain, sedangkan hak-hak yang harus diberikan mulai dari jaminan hari tua dan lain sebagainya itu harus membutuhkan waktu yang cukup lama kan gitu. Termasuk tadi yang Mbak Bivitri katakan ngomong bahwa dengan pesangon yang hari ini dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan turunannya PP itu membuat girang pihak perusahaan gitu. Karena memang bahkan kalau nggak salah saya lihat itu ada setengah kali pesangonnya gitu ketika memang terjadi PHK. Ini kupikir semakin hari kita sudah jelas peraturan di Indonesia ini semakin hari semakin mengerucut bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap buruh ataupun pekerja yang hari ini ada gitu. Karena saya tidak memungkiri apakah di tubuh pemerintah itu ada, saya ngomong oknum ya, oknum, saya nggak ngomong semua orang, ada orang yang memang itu simpati kepada buruh, itu pasti ada. Akan tetapi berapa persen dari nilai jumlah itu tidak bisa menutupi ketidaksimpatian yang lain, yang memang itu tidak ada yang buruh gitu. Jadi ketika kita mengadukan persoalan-persoalan ini, ataupun menyampaikan keluh kesah dan lain sebagainya, meminta untuk mediasi dari jangka waktu pelaporan, pengaduan ini cukup panjang gitu. Belum lagi nanti ketika kita ngomong persoalan ke PHI gitu. Hanya di Jawa Timur ketika ngomong pengaduan PHI itu pasti di Surabaya. Bayangkan ketika itu kasusnya ada di Banyuwangi kan gitu. Butuh berapa waktu bahkan berapa biaya yang harus diberikan untuk pengurusan PHI tersebut. Nah, persoalan inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang dihadapi meskipun cukup banyak persoalan-persoalan turunannya, termasuk yang hari ini kita lagi rame juga perjuangkan untuk membenahi setiap, kalau di perusahaan itu kemenangan paling agak besar itu adalah PKB namanya, perjanjian kerja bersama. Akan tetapi ini cukup berat, jangankan PKB, untuk memenangkan kontrak saja cukup sulit gitu. Ini yang menjadi problem di sektor perburuan hari ini secara umum kan gitu. Meskipun memang banyak kasus-kasus pribadi atau kasus-kasus khusus yang memang itu menimpa dari setiap perusahaan-perusahaan yang punya perusahaan yang berbeda. Kalau ngomong apakah perusahaan hari ini itu merugi, kupikir tidak merugi, hanya berkurang. Semisal ketika ngomong perusahaan besar, saya contohkan saja di Unilever. Terakhir di tahun 2020 ataupun 2021 triwulan 3 kalau nggak salah, itu dia mencetak laba bersih sekitar 5,7 triliun. Akan tetapi di masa-masa itu juga, itu ada pemangkasan tenaga kerja yang pada akhirnya melakukan demo besar-besaran di Surabaya pada waktu itu di kantornya Unilever, yaitu sekitar 160-an pekerja ataupun buruh yang di PHK. Jadi sebenarnya pemutusan hubungan kerja ataupun kontrak ini bagi perusahaan itu tidak ada hubungannya karena efisiensi sebenarnya. Efisiensi karena perusahaan merugi, akan tetapi efisiensi untuk menambah laba ini semakin besar. Ini yang saya lihat karena saya juga dibesarkan di keluarga yang memang punya usaha rokok, yang memang untuk menambah biaya produksi ataupun mengurangi biaya produksi ini, yang paling mudah adalah memotong upah ataupun mengurangi tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Itu yang paling mudah. Karena untuk mengurangi tenaga kerja ini juga mengurangi biaya upah yang akan diberikan.
Sehingga ketika ngomong dikurangi, maka ada pekerja ataupun buruh yang harusnya itu kerja 1 kali, itu dikasih beban kerja 2 kali. Jadi itu teori ekonominya kayak demikian. Sehingga ketika ngomong berapa persen seharusnya perusahaan untuk memenuhi biaya produksinya, itu adalah 30% kalau teorinya ya kan gitu. Di lapangannya itu diturunkan sampai sekitar 20-an%, sehingga siapa yang akan dipangkas adalah upah buruh yang akan dipangkas di sana. Sehingga politik upah murah ini cukup kental yang ada di Indonesia. Gitu. Makanya saya tidak heran ketika ngomong munculnya UU Cipta Kerja ini adalah untuk memperluas investasi. Memang iya, nyatanya ketika ngomong investasi ini masuk di Indonesia, apakah pengangguran ataupun orang-orang yang di PHK sebelumnya itu bisa bekerja kembali? Nyatanya enggak. Pengangguran terbuka semakin luas, sekitar 8 jutaan lebih, bahkan PHK semakin banyak juga. Gitu. Jadi pernyataan-pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa hari ini ketika investasi masuk ini bisa menyerap tenaga kerja, itu dibantah sendiri oleh kenyataan-kenyataan yang hari ini hadir. Nyatanya investasi yang masuk sekitar 240 triliun sekian yang ada di Indonesia itu hanya investasi portofolio yang sifatnya itu hanya tanam saham di Indonesia. Jadi nggak memperbaiki yang namanya ataupun membangun perusahaan-perusahaan baru yang ada di Indonesia. Akan tetapi cuma tanam saham. Anggap saja PT Gudang Garam menjual sahamnya, investor hanya membeli. Jadi ya tetap saja gitu, nggak akan membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Sehingga ketika hari ini kita melihat situasi demikian, saya setuju dengan pernyataan Mbak Bivitri. Langkah apa yang harusnya kita lakukan gitu untuk posisi hari ini? Termasuk bagaimana ketika tadi disampaikan oleh Mbak Bivitri ngomong bahwa UU Cipta Kerja ini inkonstitusional, maka apakah turunannya itu juga bisa dikatakan dianggap tidak ada kan gitu? Karena ada PP nomor 35, beberapa PP yang keluar kan gitu tentang alih daya, tentang pengupahan, tentang peraturan yang lain kan gitu, turunan dari UU Cipta Kerja. Nah, langkah-langkah yang disampaikan oleh Mbak Fitri memang perlu, selain serikat buruh yang mendobrak secara, kalau bahasa kerennya ekstra parlementer ya, ataupun perjuangan secara demonstrasi, juga perlu untuk berjuang secara hukum, bertarung secara hukum. Karena tidak dipungkiri, kadang kita juga menyepelekan perjuangan-perjuangan lain yang sebetulnya itu juga dalam tanda kutip sebagai taktik untuk menghambat penindasan-penindasan yang terjadi di sektor perburuan gitu. Jadi kita juga harus berpikir pemerintah aja punya cara untuk bagaimana menyelamatkan investor. Kita juga harus punya cara bagaimana menyelamatkan pekerja ataupun buruh gitu. Jadi kupikir situasi demikian perlu kita jawab, sehingga termasuk yang ada di forum ini bersama, karena ide itu akan muncul dari semua orang yang memang itu terlibat dalam negara Republik Indonesia ini, termasuk Dinas Tenaga Kerja yang memang itu khusus menangani sektor perburuan, bagaimana untuk menyelaraskan norma-norma ketenagakerjaan ini, termasuk bagaimana cara untuk mengefisienkan pekerjaan-pekerjaan ketika ada pengaduan dan lain sebagainya. Karena tidak dipungkiri kasus yang kami adukan sampai hari ini itu mandek di lapangan kan gitu. Sampai hari ini ketika ngomong mediasi, pihak perusahaan nggak datang, nggak ada panggilan lagi dan lain sebagainya. Padahal ada ketentuan yang memang mengatur bahwa pihak pengawas ketenagakerjaan ini ketika memang sudah nggak ada kejelasan dari pihak perusahaan, maka data yang dipakai adalah datanya milik pekerja ataupun buruan gitu, untuk memunculkan yang namanya nota riksa ataupun nota-nota yang lain. Mungkin itu secara umum. Selanjutnya kita bisa diskusi saja secara umum, bisa bertanya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Hamid yang juga secara kedudukan di KBBI cukup luas, dia berkeliling di beberapa daerah termasuk di Kalimantan kan gitu. Mungkin sekian moderator saya untuk diskusinya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Zaki atas paparannya, sangat luar biasa. Tadi sudah banyak permintaannya dari request Bang Zaki sendiri, sama kayaknya beliau juga ikut andil dalam pertanyaan Pak Hamidi. Jadi beliau pernah ini ya, saat ini berada pada struktur serikat yang di dalam skala nasional yang mungkin pandangan lebih komprehensif untuk membaca atau menakar bersama-sama. Tapi kalau kita lihat kata kuncinya kan sebetulnya dari dua narasumber kita malam ini, dari Mbak Bivitris dan Bang Zaki, terlihat dengan tegas bahwa keberpihakan atas kebijakan itu sendiri, khususnya kebijakan pemerintah itu sangat jauh dan masih belum betul-betul menjawab persoalan pokok yang berada di akar rumput. Jadi beliau juga andil dalam bertanya, mungkin bisa disampaikan langsung Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Hamid masih bergabung, karena perwakilan dari Dewan belum bergabung kembali nih setelah pindah Zoom tadi dari kita. Selamat malam teman-teman, terima kasih kesempatannya. Saya ikut webinar ini satu karena diundang sama Agus Muin gitu, tokoh revolusioner di IMM Jawa Timur. Dan yang kedua karena Zaki jadi pemateri. Yang ketiga karena saya kangen kuliahnya Mbak Bibip gitu. Nah, jadi sebenarnya saya justru bertanya tentang situasi sekarang ini begitu. Karena sebelum kita diskusi hari ini tadi saya sempat WA dengan Mbak Bibip, minta Mbak Bibip jadi narasumber untuk diskusi yang sama, terutama kegelisahan kawan-kawan berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini jadi salah satu fokus yang ternyata lolos dari perhatian kawan-kawan, karena teman-teman buruh terutama itu lebih fokus kepada undang-undang sektoral, ketenagakerjaan, subklaster ketenaga kerjaan di Omnibus, PP 35, 36, 37, Permenaker JHT, dan yang lain-lain. Sehingga kemarin di salah satu grup yang saya dan Mbak Bibip ikut, Mbak Bibip juga mengingatkan tentang bahayanya revisi Undang-Undang P3 ini begitu. Nah, jadi pertanyaan saya sebenarnya seperti sudah tahu jawabannya, tapi berawal dari kefrustasian yang panjang. Tadi siang itu ada diskusi dengan teman-teman afiliasi Global Union, dan diskusi kita tentang Undang-Undang P3 ini begitu. Artinya kalau Undang-Undang P3 ini direvisi, itu seperti buruk muka cermin dibelah begitu. Pertanyaannya, anggap saja ini skenario terburuk yang terjadi adalah revisi Undang-Undang P3-nya lolos, kemudian Undang-Undang Cipta Kerjanya semakin terlegitimasi begitu. Nah, kalau situasinya seperti ini, kira-kira masa depan dunia hukum Indonesia itu seperti apa begitu? Karena mungkin juga dari sisi hukum ketatanegaraan begitu Mbak Bibip, meskipun dulu sering diskusi, tapi sebenarnya ini situasinya update banget begitu. Apalagi kemudian hari ini ada berita sedih juga, teman-teman dari Filipina mengirim berita Marcos Junior menang dalam pemilihan presiden hari ini. Jangan-jangan itu juga cermin yang akan terjadi di 2024 nanti begitu untuk Indonesia. Sebenarnya pertanyaannya seperti itu, dan ini menjadi penting begitu karena ada satu undang-undang yang kalau itu lolos revisinya, Undang-Undang 12 2004, itu akan menjadi legitimasi tidak hanya omnibus, tapi undang-undang yang lain akan diberlakukan sama. Terima kasih, mungkin seperti itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Hamid atas paparan dan pertanyaannya. Langsung saja, apakah Mbak Bivitri masih bergabung, Mbak?
karena pertanyaan ini ditujukan pada beliau. Cek, Mbak Bivitri. Baik, sambil menunggu teman-teman sekalian ya, kalau ada yang mau bertanya kembali, selain pertanyaan dari Pak Hamid tadi, yang coba untuk menajamkan ya, bagaimana masa depan hukum Indonesia ketika beberapa kebijakan yang akan dirancang, kemudian akan disahkan kembali, ini semakin memprihatinkan sebetulnya kalau disoroti. Jadi soal kita membaca atau meng-cross-check beberapa analisis kebijakan publik tadi yang memang sebelum-sebelumnya dampaknya sangat ini ya, sangat parah ya pada masyarakat, khususnya dari kalangan pekerja. Ya Mbak, sudah bergabung. Nggih. Monggo Mbak. Ini pertanyaan buat saya ya? Nggih. Dari Pak Hamid. Oh maaf ya, sorry saya keluar dulu sebentar. Oh iya saya baca tadi di chat ya. Sebentar saya sambil baca chatnya ya. Revisi Undang-Undang PPP ya. Makasih Mas Hamid. Revisi Undang-Undang PPP. Jadi bagaimana masa depan dunia hukum Indonesia? Tadi saya sebenarnya sambil nyari-nyari kawan-kawan dan juga Mas Hamid, nyari-nyari satu PowerPoint yang pernah saya buat mengenai Undang-Undang PPP ini. Tapi ternyata karena saya pakai HP, jadi susah saya mau attach di sini. Tapi kalau teman-teman tertarik, hari Minggu ada diskusi juga soal Undang-Undang PPP di CLS UGM, sama mungkin hari Senin juga akan ada diskusi. Tapi intinya adalah, saya kalau bahas Undang-Undang PPP ini pengen menghela nafas panjang, karena Undang-Undang PPP itu teman-teman memang diubah. Yang baru jadi ini ya, itu cuma 5 hari loh diubahnya. Tapi oke lah, lepas dari kuantitas hari, tapi Undang-Undang PPP ini ternyata diubah semata-mata hanya untuk melegitimasi Undang-Undang CK. Ya, jadi bahwa Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan perlu untuk diubah, iya. Dari tahun 2017, kalangan hukum tata negara dan hukum administrasi negara sudah membahasnya. Kekurangannya kita tahu kan, proses legislasi, kan harusnya proses legislasi yang lebih partisipatif misalnya, metode partisipasi yang lebih bagus, dan lain sebagainya bisa dirapikan kan dengan revisi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Tapi yang terjadi dalam waktu 5 hari adalah semata-mata untuk melegitimasi metode omnibus. Sehingga dengan itu pemerintah berasumsi mereka akan bisa buru-buru bikin lagi Undang-Undang Cipta Kerja sehingga 2 tahun deadline dari Mahkamah Konstitusi bisa terpenuhi. Nah, jadi kan pertanyaan Mas Hamid adalah masa depan dunia hukum di Indonesia jadinya akan sangat tambah kacau. Kenapa? Karena metode omnibus itu saya ingin menebalkan bahwa metode omnibus itu ngaco, kawan-kawan. Jadi kalau saya sih termasuk yang tidak setuju. Padahal saya mendalami ilmu perundang-undangan sejak tahun 2004 lah kira-kira ya, saya udah ngasih training segala macam. Metode omnibus ini yang modelnya seperti Cipta Kerja ya, itu menyembunyikan banyak sekali detail. Karena yang dirugikan seperti tadi saya katakan, yang dirugikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya teman-teman buruh kan, tapi juga kita semua melalui kerusakan lingkungan hidup, kemudian melalui perizinan investasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya dunia hukum kita malah tambah rusak karena undang-undang PPP hanya dijadikan legitimasi untuk undang-undang Cipta Kerja. Dan saya kira ini catatan yang sangat-sangat buruk. Dan yang kedua adalah langkah apa yang paling masuk akal untuk mendorong perubahan. Mas Hamid bilang sudah ada cukup tidak yakin dengan MK. Sejujurnya saya ingin bilang kalau masalah kalah menang di MK, saya juga harus bilang bahwa saya punya satu catatan yang kurang lebih serupa.
ya, terutama sejak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian beberapa putusan terakhir ya, revisi Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Tapi sebagai pembelajar HTN, saya masih ingin mengatakan bahwa semua forum hukum tetap harus dimanfaatkan. Nah, salah satu yang paling penting saat ini tetap Mahkamah Konstitusi. Jadi tapi itu bukan berarti either or gitu ya. Udah Mahkamah Konstitusi kemudian kita berhenti di situ. Karena kita juga paham bahwa gaya atau pendekatan dari penguasa belakangan ini dalam proses legislasi selalu seperti itu. Oh, kalian nggak setuju, bawa aja ke MK. Ini kan yang luar biasa, tidak bertanggung jawab sebenarnya ya. Nah, jadi saya kira pendekatannya bukannya hanya menggunakan forum di Mahkamah Konstitusi, tapi itu hanya salah satu forum yang saya kira tetap perlu digunakan untuk mewarnai diskurs hukum di Indonesia, tapi tetap perlu ada upaya-upaya perlawanan secara politik, dan secara politik paling tidak dua hal nih, bahwa kawan-kawan buruh berpolitik baik melalui partai politik ya, partai buruh. Tapi kan juga tidak hanya partai buruh, kita juga bisa berpolitik melalui banyak partai lainnya dan mekanisme politik lainnya. Tapi yang kedua juga perlawanan politik dalam arti turun ke jalan misalnya. Saya kira itu salah satu cara yang memang tetap perlu kita lestarikan dan kita tetap dorong terus gitu untuk memberikan kritik ya bagi proses yang seperti ini. Dan kenapa saya berbicara soal turun ke jalan juga, karena begini, amatan saya sendiri sebagai pembelajar hukum tata negara adalah cukup banyak hal yang memang para penguasa belakangan ini tidak mendengar kritik dari kita. Bahkan untuk mengkritik saja dipersulit. Sehingga kritik yang diungkapkan ini kritik ya konteksnya. Jadi bukan dalam arti sesuatu yang sifatnya merusak dan lain sebagainya, tapi sebagai kritik. Nah, ini yang harus dirawat dalam dunia demokrasi dan dalam demokrasi kita, dan karena itu saya kira penting buat kita untuk bersuara keras, karena yang saya khawatirkan kalau kita suaranya tidak terlalu keras di satu sisi, sementara di sisi lainnya juga sistem hukum tidak menguntungkan bagi kritik terhadap penguasa, yang saya khawatirkan nanti lama-lama memori generasi yang akan datang mengenai apa sesungguhnya yang lebih baik bagi demokrasi kita akan semakin menipis gitu. Makanya kita jadi perlu bersuara keras seperti itu. Nah, itu masukan dari saya atau respon saya terhadap pertanyaan di chat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bivitri atas jawabannya. Sebelum lanjut teman-teman sekalian, mungkin ada tanggapan langsung dari Pak Hamid, Pak. Jadi tanggapan Mbak Bivitri tadi tetap mengambil semua langkah yang bisa kita lakukan, bahkan sampai dengan pembacaan langkah-langkah gerakan non litigasi seperti itu, untuk mendobrak satu kebijakan yang kemudian tidak berpihak. Monggo Pak. Dari saya cukup teman-teman. Terima kasih Mbak Bibip. Selamat malam, sampai ketemu diskusi nanti. Kita yang undang. Iya, yang hari Senin ya. Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Bisa raise hand ya, raise hand dan bertanya secara langsung kepada dua narasumber kita malam ini. Oke, saya boleh bertanya, Pak Moderator? Bahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya malam ini. Selamat malam buat Mbak Bivit. Terima kasih sudah menyempatkan dirinya untuk hadir dan berdiskusi dengan teman-teman IMM Malang Raya. Dan juga kepada guru saya, Om Kamit, yang sudah bersedia mengikuti diskusi kita malam ini. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di Syawal Pak Hamid ya, karena kemarin Pak Hamid bilangnya kan kita harus puasa Syawal. Tapi untuk aksinya kayaknya kita nggak puasa Pak Kamit ya. Terkait dengan banyak hal yang tadi sudah disampaikan, mungkin kalau soal di aspek hukumnya sudah banyak diulas tadi oleh Mbak Bivit. Mungkin saya coba
masuk ke aspek gerakan-gerakan yang hari ini telah banyak kita lakukan juga baik di jalanan ataupun panggung-panggung politik lainnya, terutama karena kebanyakan di sini adalah teman-teman mahasiswa yang kebanyakan dari teman-teman OMEK juga. Ada beberapa kritik otokritik yang ingin saya sampaikan bahwa gerakan-gerakan mahasiswa sebagian besar hari ini masih eksklusif hanya pada tataran identitasnya masing-masing. Akhirnya yang terjadi tidak mampu membuat satu skala gerakan secara nasional masif yang bisa continue dan berkelanjutan yang akhirnya dapat berdampak positif kepada masyarakat secara luas. Nah, ada hal yang menarik ya, pasca kemudian beberapa serikat buruh, terutama juga di KPBI, ikut serta membentuk partai politik. Saya nggak tahu cara jelasnya arah apa yang sebenarnya dituju sehingga memunculkan suatu partai politik ini. Apakah pasca kekalahan besar di Omnibus Law akhirnya kemudian memikirkan bahwa jalan parlementer adalah salah satu jalan yang harus kemudian dituju, karena tidak semua juga beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang ikut tergabung di dalamnya. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Jaki ya, Pak Jaki, untuk bisa dijelaskan terkait dengan RMG. Mungkin itu dulu Pak Moderator. Siap Kak. Terima kasih banyak. Jadi kalau saya soroti dulu ya Kak ya. Jadi berangkat dari pertanyaan tadi sebetulnya coba ada 2 poin. Satu soal otokritik gerakan mahasiswa yang kemudian kita betul-betul lihat tidak atau punya banyak sangat fair lah dalam menjalankan agenda gerakan perubahannya. Karena kalau kita potret dalam waktu dekat kemarin ya mungkin sebagian dari teman-teman tahu ada letusan-letusan gerakan yang kami sayangkan adalah ketika dari pimpinan cabang Yemen Raya beberapa teman-teman kolektif yang lain ya sangat parsial melihat keadaan, sangat pragmatis untuk mengambil satu langkah-langkah yang kemudian bisa kami sebut ini ya tidak merawat hal pokok. Karena sebelum jauh bicara tentang bagaimana kita punya bargaining position untuk ikut andil sebagai intermediate agent, seharusnya ada prosesi internalisasi lewat ruang-ruang penyadaran yang harusnya dirawat. Nah, kalau pertanyaan atau argumentasi yang kedua tadi yang tanyakan Kak Agus spesifik menyoroti bagaimana ada satu ruang ya, satu ruang perjuangan baru yang coba untuk dilakukan. Pada Bang Zaki, mungkin 2 itu Bang, saya soroti 2 itu sih sebetulnya, soal ruang penyadaran yang kemudian berdampak pada ruang praksis yang dilakukan oleh teman-teman gerakan mahasiswa saat ini. Yang kedua, itu lewat pertanyaan tadi ya, yang kedua soal perjuangan baru ini. Silakan Bang. Oke, terima kasih ya, pertanyaan yang cukup baik ya. Sebenarnya malu saya jawab ini, tapi saya jawablah. Yang pertama kalau ngomong tadi mengenai gerakan mahasiswa, aku pikir khususnya IMM yang punya pedoman tentang apa itu Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun punya cita-cita yang termuat di dalam ADRT maupun yang disahkan di Muktamar, aku pikir sudah jelas kalau ngomong keberpihakan mau nggak mau ketika kita menuju ada celetukan dari Bung Hamid itu bagaimana teologi Al-Ma'un ini dipakai. Meskipun ada ayat-ayat lain yang memang di dalam Al-Quran itu untuk membela yang mana yang lemah kan gitu. Itu yang soal bagaimana gerakan mahasiswa eksklusif. Kupikir saya agak melihat hari ini memang semakin hari saya tidak menghina ya, cuma semakin hari saya melihat gerakan mahasiswa ini mudah untuk diarahkan dengan politik-politik yang memang itu kupikir dimanfaatkan untuk kelas penguasa kan gitu. Karena di dalam sejarah saya melihat di beberapa negara berkembangnya gerakan mahasiswa itu juga tidak terlepas dari
awal mula berkembangnya gerakan rakyat, mulai dari Tiongkok, Chile, dan lain sebagainya, termasuk di Indonesia di 98. Itu ketika kuatnya pemogokan buruh, ditandes, dan lain sebagainya, baru meletuplah gerakan mahasiswa di Jakarta, di Trisakti, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, mengenai KPBI tergabung dalam untuk berdirinya partai ataupun partai buruh hari ini, memang itu cukup panjang. Gue pikir cukup panjang. Banyak perdebatan ataupun langkah yang memang kita lakukan sebelum kita masuk di dalam gelanggang yang namanya partai kan gitu, ataupun pendirian partai buruh. Sebelum jauh ke partai buruh, kita sudah berupaya untuk mengumpulkan seluruh gerakan rakyat yang ada di Indonesia di dalam konsolidasi bersama yang ada di Jakarta pada waktu itu. Itu kita undang semua, LSM dan lain sebagainya kita undang. Namun pada akhirnya kita terpecah kembali dengan ada yang persoalan pribadi, ada persoalan secara politik, garis politik kurang tepat, dan lain sebagainya. Akhirnya kita terpecah kembali tidak dalam satu forum untuk pembangunan yang namanya bibit untuk memunculkan partai pada waktu itu. Selanjutnya di tahun-tahun berikutnya kita coba untuk mengkonsolidasi di dalam RRI, rumahnya kita untuk awal mula munculnya Orpol, organisasi politik untuk menjadi organisasi partai. Akan tapi sekali lagi di situ kita mengalami kemandekan. Langkah panjang ini yang kita tempuh sebenarnya sebelum munculnya partai buruh. Apakah saya mengamini partai buruh ini itu menjadi perjuangan yang utama? Tidak. Kupikir kita di KPBI juga tahu bahwa munculnya partai buruh ini salah satu bagian dari taktik kita untuk bertarung melawan penguasa hari ini ataupun yang berkuasa hari ini. Jadi biar posisinya agak seimbang, saya ngomongnya agak seimbang ya, bukan seimbang, karena sehebat apapun di dalam negara itu posisinya pasti nggak berimbang. Kita menguasai parlemen, DPR, semisal belum tentu kita menguasai kekuasaan yang lain seperti angkatan bersenjata ataupun puncak pimpinan presiden dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita ketika menguasai presiden maupun menteri-menterinya belum tentu kita menguasai parlemen ataupun angkatan bersenjata yang lainnya. Sehingga tidak dipungkiri kita hanya sebagai taktik bagi kita untuk mendirikan partai ini yang nantinya memang di beberapa serikat itu semangatnya adalah beberapa negara yang memang itu menjadi acuan. Kalau kita masih mawas diri bahwa hari ini kita tidak mungkin mengcopy paste kejadian-kejadian di negara-negara lain ataupun keberhasilan-keberhasilan di negara lain untuk diterapkan di Indonesia gitu. Semisal kawan-kawan di KSPI itu mengamini bahwa pembentukan partai ini akan bisa menguasai negara seperti apa yang terjadi di negeri-negeri Skandinavia, Finlandia, Skotlandia, dan lain sebagainya. Termasuk yang hari ini lagi ngetren itu di Chile, yang namanya pemimpinnya itu Gabriel Boric, itu dari mahasiswa. Itu dulu dia memimpin gerakan mahasiswa, gerakan buruh, dan lain sebagainya, sekarang jadi presiden termuda di Chile. Nah, inspirasi-inspirasi tersebutlah yang dipakai teman-teman, yang memang kita menyadari, kita mawas diri bahwa kita nggak bisa copy-paste keberhasilan-keberhasilan negara lain untuk dijadikan bentuk ke negara Indonesia hari ini. Cuma kita berupaya untuk terus menjalin, merangkai bagaimana taktik-taktik perjuangan ini tidak mandek hanya di perjuangan di jalanan gitu. Jadi saya nggak mengatakan jalanan ini nggak penting, itu cukup penting. Karena tidak dipungkiri beberapa tindakan politik itu dipengaruhi oleh tindakan-tindakan demonstrasi ataupun parlemen jalanan gitu. Semisal kalau kita ngomong apakah orang Islam nggak percaya demonstrasi, nyatanya ketika ngomong 212 dengan jutaan, kalau klaimnya jutaan orang, Ahok bisa langsung dipenjara gitu kan, ataupun dilakukan pemeriksaan kan, gitu. Itu bukti nyata ketika ngomong Islam ini tidak membolehkan demonstrasi, nyatanya politik demonstrasi ini menghasilkan sesuatu yang memang sesuai tujuannya kan gitu. Sebaliknya hal-hal yang lain yang memang digunakan untuk di jalanan kan gitu. Akan tapi
saya melihat akhir-akhir hari ini, saya mengoreksi diri juga bahwa terkadang demonstrasi ini dijadikan hobi. Ini yang cukup salah bagi saya. Sehingga ketika ada demonstrasi, saya ikut, tapi nggak pernah tahu bagaimana arah dan tujuan itu, kan gitu. Sehingga seakan-akan demonstrasi ini pekerjaan. Ketika momentum, kita terbiasa melakukan demonstrasi. Ketika ada apa, kita melakukan demonstrasi. Sehingga hal-hal yang lain, yang itu sifatnya jangka panjang, itu tidak pernah kita pikirkan bersama. Semisal, ketika letusan Omnibus Law dulu, itu sekitar ribuan orang yang turun, bahkan mahasiswa saya melihatnya cukup baik, yang memang bagi saya kita analisa bahwa itu spontanitas massa, itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi-organisasi yang ada, yaitu untuk menjaring massa yang luas, untuk dimasukkan di organisasinya. Nyatanya, di aksi-aksi berikutnya penurunan cukup drastis sedang terjadi, kan gitu. Nah, ini yang seringkali kita luput dalam perjuangan ataupun gerakan-gerakan yang bahasanya kita ngomong penyadaran dan lain sebagainya. Padahal yang paling penting adalah di setiap demonstrasi, karena ini teorinya, itu adalah bagaimana massa ini mempunyai peningkatan secara politik gitu. Jadi semisal ketika ngomong demonstrasi buruh, oh iya ya ternyata demonstrasi itu hasilnya kayak gini. Harusnya kita setelah demonstrasi apa? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jangan dijadikan demonstrasi ini sebagai hobi ataupun pekerjaan untuk teman-teman. Bahasanya kalau anak generasi sekarang ya kayak gaya. Setelah itu ya sudah selesai. Padahal ada nilai penting untuk perjuangan yang cukup panjang. Karena generasi-generasi seterusnya ini akan memikul beban berat ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan di hari ini. Gitu. Nah, makanya hari ini kenapa kita di KBBI untuk membangun partai ini juga untuk memikirkan jangka panjang kita ke depan. Saya tidak ngomong bahwa partai ini adalah perjuangan pokok kita sehingga kita menghilangkan perjuangan ekstra parlementer, bukan. Nyatanya di tanggal 14 Mei nanti itu kita akan melakukan aksi dan itu instruksinya muncul dari partai. Jadi seluruh sayap organisasi partai harus melakukan aksi demonstrasi untuk memperingati hari besar buruh sedunia, yaitu May Day, yang jatuhnya pada 1 Mei, kita bertepatan dengan hari raya, akhirnya kita rubah di 14 Mei gitu. Jadi kita ketika ngomong berdirinya partai, kita tidak menghilangkan aspek-aspek untuk gerakan rakyat ini tetap melakukan perjuangan di ekstra parlementer gitu. Tapi mereka bisa untuk melakukan perjuangan-perjuangan yang memang itu dianggap perlu untuk melakukan demonstrasi ataupun perjuangan-perjuangan yang lain. Sehingga kupikir sekali lagi pembangunan partai ini adalah salah satu taktik untuk kalau kita bahasanya itu menggoda kekuasaan agar menghambat setiap kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat secara umum. Minimal sejelek-jeleknya itu ketika ngomong di parlemen nanti ada pembahasan RUU dan lain sebagainya, kita memperpanjang pembahasan ini, ataupun bisa-bisa kita tidak mengabulkan memang undang-undang yang memang itu menyengsarakan rakyat. Itu mimpi-mimpi kita di kemudian hari, meskipun di dalam partai juga itu ada cita-cita yang namanya kalau bahasa kerennya itu welfare state atau negara kesejahteraan seperti yang terjadi di beberapa negara Skandinavia, Skotlandia dan lain sebagainya. Tapi itu panjang, itu jangka panjang. Kita belum tahu bagaimana langkah kita ke depan nanti kayak gimana, tapi hari ini kita mempersiapkan perangkat-perangkatnya untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jadi semangat kita adalah untuk menuju perubahan yang lebih baik. Bukan berarti kita menafikan hal-hal yang lain gitu. Perjuangan-perjuangan lain cukup penting, termasuk soal bagaimana kita berjuang di hukum ataupun di jalanan dan lain sebagainya. Itu tetap akan menjadi hak demokratis setiap serikat ataupun organisasi yang bergabung di dalam partai. Jadi partai nggak bisa mengintervensi secara penuh organisasi-organisasi yang ada di dalam tubuhnya itu untuk menuruti agar semisal tidak melakukan aksi dan lain sebagainya. Tapi organisasi mempunyai hak demokratis untuk menentukan sikapnya karena partai muncul itu dari kesepakatan organisasi tersebut. Jadi partai yang baik menurut kita adalah partai yang muncul dari organisasi-organisasi rakyat yang memang itu sepakat mendirikan partai
secara luas. Mungkin itu secara umum gambaran tentang bagaimana KBBI terlibat dalam pembangunan partai hari ini. Meskipun memang partai hari ini itu bukan milik murni secara hukum ya, itu hasil dari organisasi serikat buruh yang ada, tapi itu sudah ada di sebelum-sebelumnya, yaitu miliknya almarhum Karpapahan yang dihibahkan kepada kita untuk dilanjutkan perjuangannya untuk memasuki gelanggang yang namanya pemilihan umum. Tapi kita nyadar di 2024 kita nggak akan mungkin untuk bisa bertarung karena kita hari ini hanya masih berusaha untuk pembangunan struktural di dalam tubuh partai. Kita targetnya 10 tahun ke depan. Mungkin itu moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Zaki atas tanggapannya. Teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah bergabung hingga di akhir sesi kita kali ini. Mungkin di akhir sesi kali ini sekaligus Bang Zak dan Mbak Bivitri karena perwakilan dari DPRD Kota Malang sampai dari sesi masih belum bergabung. Padahal yang kita coba takar secara sudut pandang atau perspektifnya dengan tegaskan sebetulnya dari pihak pemangku kebijakan itu sendiri. Tapi masih belum bisa bergabung hingga akhir acara. Mungkin closing statement nanti dari Bang Zaki dulu, kemudian ke Mbak Bivitri. Sebetulnya yang kami coba pantik dari teman-teman pimpinan cabang IMM Malaraya, baik ini ya ke Mbak Bivitri ataupun ke Bang Zaki, harapan kami ke depan betul-betul terjadi satu konsolidasi di semua lini seperti yang disampaikan Bang Zaki tadi. Ini tidak boleh hanya perjuangan satu kelas, tapi butuh kelas-kelas yang lain. Bahkan kalangan para ahli, misalnya Mbak Bivitri karena beliau memang bergelut di dunia akademis dan menggeluti perkembangan secara sosiologis dan perkembangan hukum yang terjadi saat ini pun dengan kami yang dari kalangan mahasiswa. Nah, jadi itu yang harapan kami ke depannya betul-betul bisa menjadi satu manifestasi jangka panjang secara kolektif dan bersama-sama. Mungkin dari Bang Zaki dulu Bang. 2 menit closing statementnya sebelum ke Mbak Bivitri. Ya, terima kasih moderator. Mungkin pertama saya akan menyampaikan bahwa generasi hari ini, termasuk teman-teman yang ikut Zoom itu, akan menggantikan generasi tua yang memang pasti akan meninggalkan dunia ini gitu. Sehingga generasi hari ini harus lebih jeli, bahkan lebih hebat dari generasi sebelumnya. Tidak dipungkiri termasuk saya, itu sangat banyak menuai kegagalan setiap pembangunan organisasi, pembangunan apapun, sehingga perlu untuk saling memperbaiki di kemudian hari. Karena musuh, kalau kita ngomong kelas, itu pasti jumlahnya cuma 1% dari jumlah mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga ketika ngomong komposisi kelas ini, maka saya setuju ketika ngomong apakah seluruh peran masyarakat termasuk peran kelas ini penting, itu sangat penting gitu. Semisal di beberapa negara itu ada banyak profesor-profesor yang terlibat aktif dalam perjuangan-perjuangan rakyat. Semisal ketika ngomong teman-teman di aktivis mahasiswa mungkin kenal yang namanya Zapatista. Itu dia di balik topengnya sebelumnya, Zapatista sebelumnya ya, dia ini adalah profesor yang mengajar di salah satu universitas besar yang ada di daerah Amerika Latin sana gitu. Dia mengerti soal teori yang bagi dia ini mempunyai kebenaran universal, sehingga harus turun untuk ke gelanggang lapangan, yaitu mendirikan organisasi adat yang ada di daerah Amerika Latin sana. Itu jangan kira dia di balik topengnya itu dia orang biasa. Dia itu profesor yang memang mengajar di universitas yang cukup terkenal, termasuk di beberapa negara termasuk Kolombia maupun Chile ataupun di Filipina. Itu ada profesor besar yang memang dia terlibat aktif dalam perjuangan dan pembentukan organisasi bahkan partai politik gitu. Sehingga seluruh ahli ini memang perlu dipersiapkan ketika ngomong kita pembangunan jangka panjang gitu. Makanya ketika ngomong apakah mahasiswa ini punya peran untuk keterlibatan itu memang punya gitu, karena generasi hari ini adalah generasi yang harusnya akan lebih baik, semakin baik karena kemajuan teknologi hari ini. Sehingga kita bisa mengevaluasi kegagalan-kegagalan dari gerakan sebelumnya, termasuk
apa yang sudah saya lakukan ini juga banyak kegagalannya gitu. Jangan anggap kita ini hebat, ataupun di KBBI ataupun di organisasi-organisasi lain itu hebat kan gitu. Jangan anggap kalau hebat itu sudah berkuasa kita jauh-jauh hari. Kalau memang pinter, kita sudah bisa memenangkan perjuangan ini di Indonesia, ataupun cita-cita kita lah minimal kalau kita memang pinter ya. Tapi nyatanya yang mendaku dirinya yang paling benar dan hebat itu pun belum bisa merubah Indonesia skala besar, bahkan organisasinya yang skala kecil pun belum bisa untuk dirubah dengan lebih baik kan gitu. Itu contoh, cerminan. Jadi saya percaya bahwa sepintar apapun dia membaca teori, ketika dia tidak bisa mencerminkan di dalam praktek lapangan, maka dia kuanggap ada kegagalan di sana. Sehingga perlu untuk diperbaiki dan kita mawas diri. Itu yang saya pesankan kepada teman-teman. Sehingga ketika ngomong gerakan ini, jangan jadikan aksi demonstrasi, sekali lagi, itu hanya sebatas momentual ataupun hobi, bahkan pekerjaan teman-teman ketika menghadapi waktu luang gitu. Saya takutnya demikian, karena rata-rata yang saya lihat ketika ada demonstrasi, dia ikut karena memang seakan-akan hobi. Wih seneng lah, pokoknya seneng kita berangkat dan sebagainya. Tapi ada tantangan lainnya yang harus kita pikirkan ke depan. Bagaimana merawat gerakan ini tetap ada, tetap bisa menyehatkan pikiran dan lain sebagainya, dan mengarahkan saya ini lebih baik. Mungkin itu secara umum pesan saya. Terima kasih. Kalau ada salah kata maupun tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga perlu untuk dibimbing ataupun diberi masukan, karena kuanggap kita ini juga masih banyak kegagalan yang dilakukan di lapangan. Saya nggak mendaku yang paling benar dan paling pintar di lapangan. Tapi teman-teman lah di kemudian hari yang akan menentukan gitu. Karena saya percaya perubahan itu adalah karya massa, bukan karya individu, bukan karyanya superhero, bahkan ngomong Iron Man ataupun Avenger. Tapi perubahan itu adalah karya massa yang luas. Mungkin itu, terima kasih untuk moderator. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Zak. Lanjut ke Mbak Bivitri. 2 menit, Mbak. Oke, 2 menit ya. Bentar ya, mudah-mudahan kedengaran suaranya. Yang pertama, saya ingin mengatakan begini, sebagai closing statement, begitu banyak, mungkin saya mundur sedikit, begitu banyak hal yang secara ketatanegaraan dari bidang ilmu saya yang memang banyak sekali menghadapi tantangan yang luar biasa. Mulai 2019 sebenarnya mulai 2016, tapi baiklah kita itu mulai 2019, di mana kita berbicara mulai dari revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian Undang-Undang PPP yang tadi sempat ditanyakan oleh Mas Hamid. Dan semuanya dilakukan dengan proses yang betul-betul memang meminggirkan hak-hak kita sebagai rakyat. Saya narik ke situ dulu ya kawan-kawan, yang walaupun kita diskusi malam ini memang tentang 1 Mei, tapi saya ingin mengajak, saya ingin menempatkan apa yang saya akan sampaikan sebagai closing statement dalam konteks itu. Bagaimana ternyata masih begitu banyak perjuangan yang harus kita lakukan, dan bahkan banyak sekali kalau kita berbicara hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak dan lain sebagainya yang merupakan hak-hak para pekerja, tidak bisa kita hanya membincangkan hal-hal yang sifatnya maksudnya tidak bisa berhenti di hal-hal yang sifatnya terkait langsung dengan misalnya seperti pesangon ya dan lain sebagainya, tapi begitu banyak persoalan lainnya. Nah, ini yang ingin membuat saya mengajak kita semua untuk lebih sering membincangkan hal-hal ini dan menggunakan banyak sekali forum untuk melakukan kritik terhadap penguasa. Karena fenomena yang saya baca dari 2019 itu menunjukkan bahwa perlawanan kita memang harus makin kuat gitu. Menggunakan semua forum yang ada, forum hukum maupun forum-forum dan hukum gitu. Nah, yang kedua, saya setuju sekali dengan
apa yang tadi disampaikan bahwa tidak perlu ada sekat-sekat. Jadi saya senang sekali malam hari ini ada kawan-kawan mahasiswa, ada kawan-kawan buruh, dan juga saya kira banyak sekali yang lainnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa jangan juga takut dengan mengkritik gitu. Karena kritik merupakan bagian penting dari demokrasi kita, dan tidak perlu merasa juga bahwa hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan seperti demonstrasi dan lain sebagainya itu merupakan hal yang tidak baik untuk dilakukan gitu. Apalagi dengan konteks yang seperti sekarang, di mana ternyata suara-suara yang namanya partisipasi, konsultasi publik sebenarnya perlu dipertanyakan efektivitasnya, sehingga suara kita harus lebih keras. Itu sebagai penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Zaki atas partisipasinya. Mbak Bivitri sudah bergabung pada malam ini. Baik teman-teman, tibalah kita di penghujung acara diskusi refleksi Hari Buruh dengan tema menakar keberpihakan pemerintah bagi kaum buruh Indonesia. Dengan tegas kita mendengarkan semua paparan dari narasumber bahwa keberpihakan pemerintah secara dominan belum berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena inilah fenomena kita di tengah negara setengah jajahan, setengah feodal yang biasa kami sampaikan, sehingga perkembangan atau perjuangan kelas buruh masa lalu kemudian kita kontekskan ke masa kini tentang keadilan dan kesejahteraan, ini masih sangat relevan. Maka sudah seharusnya menjadi konsolidasi lanjutan bagi kita semua secara bertahap di semua lapisan, buruh, tani, pakar, para ahli, akademisi, pemuda, dan seterusnya, untuk melakukan ruang-ruang penyadaran lebih luas lagi dan ruang-ruang perjuangan gerakan di semua jalurnya untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Terakhir, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ada satu puisi yang sangat relevan kalau saya coba penggal ya dengan kondisi negara setengah jajahan dan setengah feodal kita sampai saat ini. Bahkan setelah kemerdekaan bisa kita bilang kita sebetulnya memasuki fase baru penjajahan. Puisi tentang lelap terus. Kau pun dipuji sebagai bangsa terlembut di dunia, darahmu dihisap dan dagingmu dilahap sehingga hanya kulit yang tersisa. Nah, itu satu penggalan teman-teman sekalian yang menggambarkan tentang apa yang terjadi pada kita saat ini pun masih relevan. Itu puisi dari Haji Omar Syed Cokroaminoto. Cukup sekian dari saya sebagai moderator yang memandu sejak awal. Mohon maaf jika banyak kesalahan selama proses diskusi, dan terima kasih banyak. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat untuk menjadi satu inkubasi ruang penyadaran dan mengendap pada kita semua sehingga itu menjadi kesadaran jangka panjang. Jangan diam dalam ketakutan, kau akan memperpanjang barisan-barisan perbudakan. Bilai fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, terima kasih teman-teman. Saya pamitan ya. Terima kasih banyak semua.